Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak Kris. Di sini izinkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Andika Prabowo Pamungkas dengan NIM 22, saya sendiri Baharudin Nur Febrianto dengan NIM 36, dan Priyamisya Farhan Wijaya dengan NIM 44. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya kepada Riyamisya, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Bahar. Yang pertama, saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu. COVID-19 adalah suatu virus yang menyerang seluruh warga bumi di pertengahan tahun 2020 yang lalu. Virus ini juga mengalami perkembangan terus-menerus yang menyebabkan kepanikan massal. Penggunaan vaksin berarti juga penggunaan jarum suntik mengalami kenaikan pemakaian. Bagaimana tidak, vaksin yang diberikan kepada masyarakat adalah vaksin yang menggunakan media jarum suntik untuk disuntikan ke tangan, sehingga vaksin ini dapat menyebar ke seluruh tubuh. Vaksin ini mulai diberikan kepada masyarakat umum dari awal tahun 2021 di seluruh dunia, yang mana di Indonesia sendiri baru dimulai di pertengahan tahun 2021 ini. Dengan banyaknya pemakaian vaksin, maka banyak pula pemakaian jarum suntik. Dari data yang dikutip dari website resmi seputar COVID-19, tercatat bahwa lebih dari 3 miliar warga telah melakukan vaksinasi, yang mana di Indonesia sendiri tercatat ada lebih dari 69 juta warga. Vaksin sendiri memiliki 2 fase, yakni fase pertama dan kedua, di mana pada fase kedua dilakukan 40 hari setelah vaksin pertama. Dengan adanya 2 fase ini, menandakan bahwa penggunaan jarum suntik pun kian bertambah. Setidaknya untuk kasus vaksin sendiri 2 kali lipat dengan kasus-kasus lain. Tujuan dari penggunaan mesin penghancur jarum suntik ini, yang pertama, sebagai sarana penghancur limbah jarum suntik bentuk asli sehingga menjadi bentuk potongan lebih kecil. Limbah plastik dan logam ini akan dapat didaur ulang, dilebur lagi menjadi bahan untuk produk yang lain. Yang kedua, memutus simpul dan mata rantai penyebaran virus penyakit yang dapat ditularkan dari sisa pemakaian jarum suntik. Yang ketiga, mengurangi limbah dan sampah rumah sakit untuk mengurangi masalah lingkungan. Manfaat dari penghancur jarum suntik ini pertama yaitu alat ini memisahkan jarum bekas yang telah digunakan dari alat suntik dan otomatis menghancurkannya. Jarum yang telah dihancurkan kemudian akan dikumpulkan dalam suatu kotak pembuangan. Mesin ini mampu mengatasi masalah pengelolaan limbah jarum suntik medis. Yang terakhir, mesin ini mencegah terjadinya penyebaran virus dan infeksi akibat dari pembersihan limbah rumah sakit sehingga memberikan rasa aman dan nyaman. Analisis kebutuhan pokok. Dalam perancangan mesin, hal utama yang perlu diperhatikan adalah identifikasi kebutuhan teknis proses pengoperasian alat. Salah satu hal teknis yang perlu diperhatikan adalah perencanaan mesin agar mampu memproses atau menghancurkan sampah jarum suntik dengan baik. Dalam rancangan mesin ini tentunya terdapat beberapa komponen material yang akan digunakan. Berikut adalah rencana awal beberapa material atau komponen yang digunakan. Di antaranya adalah yang pertama, rangka mesin. Rangka mesin dibuat dengan posisi vertikal berdimensi, terbuat dari besi siku atau rangka biasanya dibuat dari bahan aluminium. Rangka ini digunakan untuk menopang motor penggerak mesin dan ruang penghancur jarum suntik. Yang kedua, motor listrik atau penggerak. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Dalam rancangan mesin ini digunakan sebagai sumber tenaga penggerak yang akan ditransmisikan ke tenaga penggerak yang lain. Pemilihan motor penggerak yang digunakan adalah motor listrik karena kebutuhan torsi motornya tidak terlalu besar dan lebih ramah lingkungan. Yang ketiga ada belt. Belt berfungsi sebagai penyambung daya poros yang satu ke poros yang lain melalui puli seiring mengikuti laju putaran pada mesin atau alat yang dikaitkan. Puli merupakan salah satu berbagai macam transmisi. Perbandingan kecepatan antara poros penggerak dan poros yang digerakkan tergantung pada perbandingan diameter puli yang digunakan.
Agar dapat mentransmisikan daya, puli dihubungkan dengan belt atau sabuk dan memanfaatkan kontak gesek antara puli dengan sabuk. Kemudian poros. Poros secara umum dengan diameter 1 inci digunakan bahan yang terbuat dari dengan pekerjaan dingin baja karbon. Jika dibutuhkan untuk menahan beban kejut, kekerasan, dan tegangan yang besar, maka perlu dipakai bahan paduan yang dapat dilihat pada tabel bahan, misalnya SME 1347, 3140, 4150, 5145, dan sebagainya, yang biasanya disebut bahan komersial. Bila diperlukan pengerasan permukaan, maka perlu dipakai bahan dengan baja carburizing, misalnya ASME 1020, 1117, 2315, 4320, 8620, dan lain-lain. Selanjutnya pasak. Pasak adalah elemen mesin yang digunakan untuk menetapkan atau menahan bagian-bagian mesin seperti roda gigi, puli, kopling, dan lain-lain. Jika pasak dipasang tidak benar antara poros dan puli, maka kemungkinan akan terjadi slip. Selanjutnya crusher atau penghancur. Guna menghancurkan plastik bekas dan jarum suntik, mesin ini dilengkapi dengan pisau berbahan ST90 sebagai penghancur tabung plastik suntik dan batu gerinda silinder sebagai penghancur jarum suntik. Dengan memanfaatkan panas tinggi yang ditimbulkan dari putaran batu gerinda ketika proses penghancuran jarum suntik, proses penghancuran dilakukan secara terpisah dalam satu mesin yang mampu menghancurkan jarum suntik dan tabung suntik plastik. Selanjutnya ada bearing. Bearing berfungsi untuk menopang poros agar berputar tanpa mengalami gesekan yang berlebihan untuk memaksimalkan elemen mesin bekerja dengan baik. Selanjutnya input sebagai tempat mesinnya jarum suntik. Flywheel atau yang bisa disebut dengan roda gigi berfungsi untuk menyimpan tenaga putar inersia yang dihasilkan mesin pada langkah usaha sehingga poros senggol dapat tetap berputar terus-menerus pada langkah-langkah lainnya. Kemudian baut. Baut dan merupakan alat pengikat yang sangat penting untuk mencegah kecelakaan atau usahakan pada mesin. Cover ruang penghancur terbuat dari besi siku digunakan untuk melindungi berbagai elemen mesin yang digunakan untuk menghancurkan jarum suntik. Pemilihan selanjutnya akan disampaikan oleh Andika. Kepada Andika dipersilakan. Suaranya belum terdengar. Ya. Suaranya berarti mengembangkan ide terhadap produk yang akan, tetapi dalam mendesain suatu produk tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti metode yang digunakan sehingga produk hasil perencanaan tersebut dapat memiliki nilai guna dan dapat dipertanggungjawabkan gunanya. Nah, ini metode atau perencanaan yang akan kita ambil dalam implementasi mesin penghancur sampah jarum suntik ini adalah metode VDI 2221. Ya. Pada metode ini adalah salah satu metode yang menyelesaikan permasalahan dan mengoptimalkan penggunaan material, teknologi, dan keadaan ekonomi. Metode ini diharapkan dapat mempermudah perencanaan untuk menggunakan sistem perencanaan tanpa harus menguasai secara detail. Dengan menggunakan metode VDI 221 ini, untuk mendesain sebuah produk, minimal ada 3 poin yang mencakup dalam pembuatan mesin, yaitu realistis, estetika, dan ergonomi.
Metode ini secara umum juga dapat dijabarkan menggunakan diagram alir sebagai adalah tampilan atau struktur dari diagram. Yang pertama ada rencana, kemudian belum mas. Ada rencana, kemudian rencana ini kita perjelas lagi dengan perencanaan dan penjelasan. Kemudian kita jabarkan lagi spesifikasi, pengembangan solusi kita konsep perancangan, terus pengembangan perancangan, yang kemudian layout awal, terus kita tentukan struktur rancangan, terus layout akhir, kemudian menyiapkan dokumen pembuatan, terus yang kemudian dokumentasi terakhir selesai. Secara umum dalam proses perencanaan dan pembuatan penggunaan metode VDI memiliki tahap pelaksanaan yang sistematis. Tahap pertama adalah klasifikasi tugas. Kita mengumpulkan data atau informasi tentang syarat yang harus dipenuhi oleh rancangan hal beserta batasan-batasan. Kemudian hasil tahap ini berupa syarat-syarat atau spesifikasi. Terus untuk membantu memudahkan dalam penyusunan spesifikasi, kita dapat menggunakan terperiksa atau tes teknik. Kemudian tahap kedua, perencanaan konsep produk. Tahap ini berisi tentang pembahasan tentang konsep kemudian di tahap ketiga kita adalah perencanaan wujud yaitu sketsa baik dari segi aspek teknis awal yang dipilih akan dibangun layout definitif tahap keempat adalah perencanaan evaluasi di seluruh tahap. Pada perencanaan
terperinci sangat seperti apa, terus kemudian di sini ada penerapan penentuan problematik dilakukan untuk mendapatkan kemudian benchmarking, kompetitor, dan perhitungan modus dari masing-masing. Tidak ada tabel yang mana menjelaskan atribut. Ya, selanjutnya adalah benchmarking, merupakan cara untuk mengetahui tingkat respon teknis yang dilakukan pesaing. Pengukuran kualitas dapat dilakukan dengan membandingkan produk yang telah ada. Di sini terdapat tabel di mana ini adalah perbandingan antara produk pertama yang telah dibuat dengan produk yang kedua, meliputi atribut-atribut yang telah dibuat sebelumnya. Ya, ini adalah gambar mesin penghancur jarum suntik yang telah ada sebelumnya. Untuk yang pesaing 1 sebelah kiri dan pesaing 2 sebelah kanan. Untuk morphology chart di sini adalah proses pengembangan konsep dilakukan dengan menggunakan tabel kombinasi morphological chart. Merupakan digunakan untuk membandingkan berbagai atribut produk untuk mengevaluasi kemungkinan perbedaan dari tiap atribut dan kemudian menganggap atribut sebagai keseluruhan untuk mendapatkan sebuah solusi. Ya, di sini adalah tabel-tabel beberapa komponen yang bisa digunakan sebagai alternatif dalam perancangan produk mesin penghancur jarum suntik. Kemudian sudah dianalisis untuk kebutuhan produknya seperti gambar seperti tabel di bawah ini, meliputi ada rangka penutup, penghancur, motor listrik, penggerak, poros, piring, dan lainnya. Spesifikasi tertera pada tabel di bawah ini. Untuk perancangan produknya, pada perancangan mesin penghancur sampah jarum suntik ini menggunakan software inventor. Dalam pokok perancangan produk akan diberikan gambaran mengenai komponen-komponen yang akan digunakan. Untuk komponen yang pertama adalah motor listrik, adalah mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi mekanik tersebut berupa putaran dari motor. Motor listrik yang digunakan adalah 1 HP dengan 1400 RPM. Putaran yang dibutuhkan berkisar antara 1000 sampai 1100 RPM, sehingga tidak memerlukan reducer. Cukup dengan membandingkan antara kedua puli, perbandingan puli dapat digunakan 3:4 sehingga putaran porosnya 1050 RPM. Kemudian ada rangka mesin vertikal, ketinggiannya disesuaikan dengan ergonomi atau kenyamanan orang Asia. Kemudian untuk pisau pencacah berbahan ST90, pisau berputar sesuai poros, memotong dan menghancurkan sampah jarum suntik. Untuk bel digunakan adalah jenis V-belt dengan panjang 1400 mm, jumlah belt 1 buah, dan umur belt sekian. Kemudian ada komponen lainnya, ada hopper, piring, puli, dan cover lainnya. Casing di sini digunakan untuk menutup semua komponen yang ada pada bagian dalam maupun luar mesin. Ada 2 casing, yang pertama casing penutup rangka, yang kedua adalah penutup transmisi. Ya, seperti inilah detail atau embodiment gambar perancangan dari mesin penghancur jarum suntik. Proses pembuatan mesin penghancur jarum suntik berdasarkan pada gambar perancangan mesin pecacah yang telah dibuat. Proses dibuat dengan pembuatan pisau, dilanjutkan dengan penempatan beberapa pisau pada poros, dilanjutkan dengan pembuatan unit pemasukan, rangka, dan unit pengeluaran. Hasil modifikasi ini menggunakan motor listrik sebagai sumber daya penggerak. Mesin ini mempunyai sistem transmisi tunggal yang berupa sepasang puli dengan perantara V-belt. Saat motor listrik dinyalakan, maka putaran motor listrik akan langsung ditransmisikan ke puli 1
yang dipasang seporos dengan motor listrik. Dari puli 1, putaran itu akan ditransmisikan ke puli 2, berputar sekaligus memutar pisau perajang. Kemudian untuk detail gambar tekniknya seperti gambar bawah ini, ada tampak depan, ada tampak samping kanan, dan tampak atas. Ya, sistematika penggunaannya ada pertama, siapkan benda atau limbah jarum suntik yang sudah disterilkan, kemudian hubungkan steker pada stop kontak hingga mengalirkan listrik pada mesin. Nyalakan motor listrik dan menekan tombol on sehingga puli bergerak dan memberikan tenaga pada putaran pisau. Kemudian masukkan jarum suntik atau speed itu untuk dimasukkan melalui hopper dengan perlahan. Jika sudah masuk, tunggu beberapa saat maka akan terjadi pencacahan pada ruang pencacahan yang dilakukan oleh pisau. Kemudian sampah jarum suntik akan tertampung pada ruang bagian dalam. Ya, untuk kesimpulan pada presentasi kali ini, mesin penghancur jarum suntik dirancang untuk mencacah serta menghancurkan limbah jarum suntik atau speed bekas itu dengan menggunakan 2 mata pisau yang saling bergerak. Kemudian mesin ini menggunakan motor listrik dengan spesifikasi 1 HP 1400 RPM. Kemudian untuk sarannya perlu adanya analisis atau perhitungan teknis lebih lanjut untuk memastikan bahwa mesin ini dapat berfungsi dengan baik dan tepat. Ya, itu presentasi dari kelompok kami terkait dengan perancangan teknologi terapan yang kami buat. Jika terdapat salah kata atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.